my channel Ray Roblox ya. Ya atau Ray Murder Trends ya boleh lah. Nah, sabar. Oke, jadi di sini gue bakal nge-reaction topi sihir. Oke nih. Wah, jangan 480 lah, 720 lah. Gue kalau 1000 nggak bisa ya guys ya. Oke, ini part 4. Wah, gila. Gue telah 1 jam nggak apa-apa lah ya. Nih. Disclaimer, video ini tuh berdasarkan dari pengalaman gue dan 2 teman gue, Andes dan John, main game namanya Ark Survival Evolved. Meskipun ceritanya banyak dilebihkan, tapi plot pentingnya itu berdasarkan pengalaman kita bertiga main, dan ini cuma satu bagian kecil dari 3000 jam yang gue habisin. Oke, mulai. Video ini tuh part 4 dari 3 video ini, dan biar ngerti ceritanya gua sangat amat menyarankan kalian nonton dulu 3 video sebelumnya. Tapi intinya banget tuh, ini adalah video animasi dari pengalaman gua sama 2 temen gua yang namanya Andes sama John main game yang namanya Ark Survival Evolved. Yang mana ini tuh game survival mirip kayak Minecraft, cuman bedanya kita bisa ngejinakin dinosaurus sama monster yang ada di game ini biar jadi temen kita. Dan di sana kita bertiga bikin clan yang namanya XSX Tentacle. Terus karena Ark itu game online, kita juga berperang sama clan lain yang namanya Pokemon. Dan di video ini gue mau ngebahas tentang part 4 dari cerita itu. Tungguin sini. Oke, recapnya gitu. Waktu itu bulan purnama lagi tinggi-tingginya di langit. Di dalam hutan rawa, salah satu biome paling berbahaya di Ark. Dinosaurus predator ganas yang biasanya jadi tempat ini rumah udah lelap tidur, terbius oleh sunyinya malam hari. Tapi gak lama, temen kita dari The Council bawa golem giga dan banyak banget pasukan mereka ke sini. Lokasi ini tuh di dalam wilayah Pokemon dan mereka Oke, lanjut. di sini lagi nyerang markas Pokemon di bagian utara rawa. Dan karena mereka udah ngebantuin kita ngalahin Pokemon di perang Red Root kemarin, yang mana ini tuh ngelemahin militernya Pokemon banget. Kita jadinya juga ada di sini buat bantuin mereka ngambil ulang wilayah mereka. Dan kenapa malah nyerang base ini? Soalnya meskipun ini bukan markas utamanya Pokemon, tapi ini termasuk salah satu base yang paling penting. Soalnya menurut mata-mata kita, markas ini yang dipakai mereka buat farming dan ngumpulin material, karena lokasinya deket dari tambang dan spawn bareng-bareng mereka. Dan Pokemon tuh make base ini buat nge-supply markas-markas mereka yang ada di utara. Dan satu hal lagi yang super penting itu karena biasanya base ini tuh defense-nya kuat banget, hampir setara sama markas utama mereka. Cuman karena akhir-akhir ini Pokemon tuh lagi sibuk banget perang di pulau lain, banyak senjata amunisi yang dinosaurus mereka yang harus ditransfer ke luar dari Guero. Jadi bener-bener pertahanannya itu cuma difokusin di sekitar base utama mereka. Dan ini terima kasih luar biasa sama mata-mata kita yang bisa nyari kita kesempatan emas kayak gini. Gak lama abis kita mulai serangan kaget kita, Pokemon langsung keluarin pertahanan mereka. Banyak golem dan giga dari utara sampai selatan. Dan di sini nih kelihatan banget keterbatasan mereka yang tadi, karena mereka kekurangan giga. Mereka tuh jadi harus pakai dinosaurus yang lemah kayak dinosaurus batu. Jadi dengan golem yang teknik kita di belakang menjaga, kita bisa bunuh banyak banget dinosaurus. Dan kita pun dengan gampang bisa fokus base mereka. Tapi gak lama dari mata-mata kita dapat kabar baru. Dari arah base utama mereka muncul banyak wyvern yang datang ke posisi kita. Dan ini tuh bahaya karena meskipun giga itu jauh banget lebih kuat daripada wyvern, karena wyvern itu binatang terbang yang bisa menyerang dari jauh. Kalau ada banyaknya itu pasti bakal mengganggu kita banget. Cuman gak masalah karena gua udah siapin rencana buat skenario ini. Oh, kayaknya gue tahu. Pakai itu nggak sih? Pakai apa? Pakai yang es itu namanya apa? Madagaskar. Beberapa hari yang lalu, kita dan teman kita dari Red Root itu udah nge-timing Quetzalcoatl. Dan Quetzal itu adalah binatang terbang terbesar di Ark. Darahnya itu tebal dan bisa ngebawa banyak barang sama orang. Jadi di atasnya kita udah buatin base kecil dan kita pasangin turret raksasa. Soalnya meskipun wyvern itu damage-nya lebih sakit daripada Quetzal dan lebih cepet juga geraknya, tapi lu mau tau gak apa yang lebih cepet daripada kepakan sayap naga sama lebih sakit daripada nafas sapi? Kaliber 50 mm. Cuman meskipun Quetzal ini bisa ngejagain beberapa giga kita dari banyak wyvern, jelas satu Quetzal doang gak bakal cukup untuk menghadapi semua pasukan kita dari gombalan wyvern yang datang. Jadi gak lama, si John dari atas Quetzalnya loncat jatuh ke rawanya dengan parasit di punggungnya dan cryopod di tangannya. Atau Reaper. Oke, Reaper. Kita keluarin Reaper,
kita juga. Soalnya meskipun Reaper itu juga binatang darat juga, tapi dia bisa nembakin acid speed yang mana kalau kena hewan terbang bakal langsung ngejatuhin mereka. Dan dengan ini kita bisa ngelanjutin serangan kita tanpa harus khawatir dengan Wyvern mereka. Ngerasain kehancuran markas ini udah gak lama. Kita dapat informasi lagi dari orang dalam kita. Mereka sekarang udah nyerah pertahanin dan mau fokus ngeevakuasi barang-barang penting dari base dan terbang kabur ke arah markas utama. Kita kejar mereka pakai Quiet Zone. Cuma sayangnya Wyvern itu terbangnya jauh lebih cepat dan karena kali ini bukan mereka yang datang ke kita, ini kayaknya gak bakal kejar sama sekali. Tapi untungnya abis menang di perang Red Root kemarin, kita dapat sedikit oleh-oleh yang kita pungut dari klan musuh kita Pokemon ini. Dengan mana kabarnya Andes bisa gampang ngejar dan ngebekuin Wyvern mereka pakai laser es dia. Dan dengan ini kita pun bisa langsung deketin mereka pakai Quiet Zone dan bunuh mereka dengan gampang. Abis menembak otomatis mereka kehabisan seluruh semua base mereka langsung dirantain ke tanah sama teman-teman kita. Terus kita dapat banyak banget amunisi, blueprint, material, senjata, dan armor yang kuat banget dari mayat Wyvern mereka. Ini tuh jadi salah satu kemenangan terbesar kita perang lawan Pokemon. Dan dari puing-puing markas mereka, kita ngeliat ke atas langit, ditutupin awan, dimandikan cahaya bulan. Markas utama mereka akhirnya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sesuatu yang kayaknya beberapa minggu lalu itu mustahil, sekarang berasa ada di jangkauan tangan kita. Abis selesai ambil ulang wilayah teman kita, akhirnya mata-mata kita bisa balik gabung ke The Council lagi. Dan karena nggak ada kabar dari Pokemon sama sekali, jadi ya kita balik ke markas masing-masing dan tidur buat hari itu. Besoknya kita online dan timing. Cetakan SS dilepas dan mudah baca. Dan masih nggak ada balasan dari Pokemon. Rumor yang kita dengar sih dari player lain server kita itu mereka lagi perang gede banget di Pulau Extinction. Cuman ya karena waktu itu kita nggak ada akses buat ke Pulau Extinction juga, jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, Tapi ya nggak punya akses. ya damai kita juga nggak bertahan lama. Soalnya beberapa hari habis kita nyerang base mereka di Rawa, Arceus ketuanya Pokemon akhirnya balik ke Pulau Falguero dan dia bawa banyak banget anggota dan dinosaurus tempur kayak Giga sama Golem ke sini. Kita yakin ini tuh anggota sama dinosaurus dari pulau lain kumpulin di sini dan jelas banget kita langsung was-was. Kita tuh udah ekspektasi dia bakal nyerang balik base yang tadi baru aja kita ambil. Tapi anehnya Pokemon tuh kayak nggak ada niatan mau perang sama kita gitu. Malah mereka tuh kayak ngebuat banyak banget pertahanan baru di sekitar base. Bentar, ini pasti bakal ngurungin ini. Menurut gue itu dua pasti dikurungin, kalau enggak dia bakal bikin base lagi buat perang lagi ya, enggak sih? Utama mereka yang mana ini tuh agak ngebingungin kita karena tanpa pertahanan tambahan ini base utama mereka itu udah kayak hampir gak bisa ditembus sama sekali. Soalnya base mereka mirip kayak kita tuh ada di atas tebing gitu dan golem yang biasanya dipakai buat ngetem peluru itu nggak bisa manjat. Dan kalau kita mau serang dari bagian barat, ini tuh bener-bener rapat dari ujung timur ke barat sama senjata pertahanan penuh sama menara turret, tembok besi sama barikade duri. Cuman mungkin abis hilang base di Rawa kemarin mereka tuh kayak agak ragu-ragu sama pertahanan mereka sendiri. Dan Arceus mungkin mau bener mastiin base utama mereka tuh gak bisa disentuh sama sekali. Yang mana ya, mungkin ini masih kayak masuk akal. Tapi beberapa hari abis Arceus balik ke Falguero, temen kita di Red Root, si Bob itu manggil kita semua buat ketemuan di base-nya. Jadi ya gua, Andes sama John jalan ke base mereka. Dan sedikit fun fact nih soal teman kita si Bob ini, dia tuh ternyata sama temannya si Uncle Ben ini itu tuh orang Malaysia. Dan kita tuh lumayan dekat sama mereka gara-gara ini. Soalnya ini kan server Ark itu server Australia ya, dan kita tuh bertiga satu-satunya orang Indonesia di sini. Dan si Bob dan temennya itu yang paling dekat sama kita karena mereka orang Malaysia, sedangkan sisa playernya tuh hampir semuanya orang Australia semua. Dan gue juga masih temenan sama mereka di Steam sampai sekarang meskipun udah gak pernah main bareng lagi. Jadi ya sampai di sana gue sapa mereka dan kita bertiga masuk ke dalam. Tapi jadi ternyata si Bob itu anggota Pokemon ketemu sama teman dekatnya si Leon, leadernya Pokemon di Pulau Genesis. Dan sekarang kita sebut aja nama dia Ren, soalnya ya gua jujur udah lupa nama siapa. Terus si Ren ini langsung ngomong ke Andes, Bro, chill. I'm just here to deliver news. We could even be friends soon, you know. si Andes langsung turunin rifle dia dan dia langsung jalan ke depan si Ren. Mereka natap-natapan dan saling kunci pandangan satu sama lain. Andes langsung tarik nafas yang dalam dan ini pasti dilebih-lebihin, gua tahu.
Soalnya kan di awal kan Pas terakhir kalinya dia natap gua sekali lagi. Pandangan dia balik keren dan dengan gagahnya Andes berkata, dia ngomong apa coba, gua nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya gue yang ngomong sama dia. Dan dia tuh di sini buat ngasih kita berita yang bener-bener bikin hampir semua orang di Pulau Valguero itu kaget waktu itu. Soalnya ternyata dia, Leon, dan banyak banget anggota Pokemon lain itu udah keluar rame-rame dari klan Pokemon. Soalnya banyak petinggi klan Pokemon, terutama yang nguasain pulau lain, itu pada kesel banget sama Arceus. Soalnya dari kemarin tuh dia nyuruh mereka mindahin banyak banget material, senjata, amunisi, dinosaurus, sama anggota ke Valguero. Padahal mereka tuh juga pada punya musuh sendiri gitu di pulau masing-masing. Terus gara-gara itu mereka jadi banyak kalah perang dan harus kehilangan base atau wilayah mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, udah harus ngorbanin itu semua, si Arceus tuh masih kalah perang kemarin sama kita. Jadi rasanya kayak semua pengorbanan mereka tuh sia-sia gitu. Dan kesabaran mereka tuh pada habis beberapa hari setelah dia kalah sama kita perang di Redwood. Itu Pokemon ada kalah perang besar banget di pulau yang namanya Crystal Island, ke klan gede di pulau sana, sebut aja namanya The Brotherhood. Gue jujur aja udah lupa soal namanya siapa. Ini tuh klan gede, temennya di council juga, cuman kita nggak kenal sama sekali dengan mereka. Jadi ya abis itu Leon, yang mana dia sendiri itu juga petinggi klan Pokemon yang ngurusin Pulau Extinction, itu langsung ngajakin para petinggi lain untuk ngedetain si Arceus ini, bikin klan baru dan misah dari Pokemon. Kudeta. Banyak dari mereka yang setuju, tapi nggak semua. Jadi dari kemarin, Arceus sama Leon tuh di Pulau Extinction itu perang abis-abisan. Soalnya Leon pengen nge-push Arceus sama orang-orang yang masih loyal sama dia buat keluar dari Pulau Extinction. Cuman akhirnya karena kita berhasil ngambil base penting mereka di Valguero kemarin, dia ngerasa kayak dia harus ngalihin perhatian full buat ambil alih Valguero 100% dulu sebelum bisa ngurusin orang-orang yang ngehianatin dia. Dan disinilah Leon minta si Red kasih tawaran buat kita. Karena Arceus bakal fokus di Valguero dulu untuk sementara. Dia udah pindahin banyak banget pasukan sama dinosaurus dia ke sini seperti yang tadi udah kita lihat. Jadi daripada kita cuma nungguin Arceus nyerang terus siapin pertahanan, si Red dan Leon pengen kita nyerang markas utama Pokemon. Dan nanti secara bersamaan mereka bakal nge-push sisa-sisa pasukan Pokemon di Extinction. Nah, tapi gimana nih soal pertahanan base utamanya? Si Red sih bilang ya, dia Aliansi ini mah. antara anggota Pokemon yang masih loyal sama Arceus itu ada orang mereka yang bisa ngebantuin kita dari dalam kalau misalkan kita mau nyerang. Tapi ya mereka cuma bakal ngebantuin kita kalau kita tuh mau nyerangnya barengan sama Leon yang mau nyerang di hari Sabtu juga, yang mana itu sekitar 4 hari dari sekarang. Dan abis dapat informasi ini kita tuh langsung bingung parah, bukan soal mikirin strategi nyerangnya atau gimana ya, lebih ke apa kita bisa percaya sama si Red dan Leon ini atau enggak. Jadi kita ujungnya manggil teman kita di council sama klan-klan kecil lain di Redwood buat diskusiin rencana kita gimana. Di council sih setuju ya kita kerja sama mereka, soalnya sejauh ini informasi yang dikasih si Red itu sebenarnya benar semua. Sedangkan klan-klan dari Redwood juga oke, soalnya mereka ngerasa ini kesempatan terbaik buat ngejatuhin Pokemon. Karena orang cuma satu orang doang, kita nggak mungkin bisa makin dia buat hancurin semua base dari dalam, itu mustahil. Dan akhirnya rencana yang gue bikin ini itu tuh mirip sama pas kita nyerang laboratorium mereka, cuman ini versi jauh lebih ekstrimnya aja. Terus si Red ini juga udah ngasih ke kita peta bagian dalam base Pokemon itu kayak gimana, mana itu bakal ngebantuin kita banget pas di dalam nanti. Jadi ya setelah semuanya setuju sama rencana kita, itu kita langsung bikin persiapan buat hari Sabtu. Kenalin, ini Moto Z67 Power 5G, HP yang bawa baterai badak 7000 mAh. Lah, nggak apa-apa kan iklan? Hari Sabtu. Dan ada 3 hal penting yang mau gue kerjain. Yang pertama ngapain dinosaur skills. Soalnya dari informasi yang kita dapat dari Red, di dalam utamanya Pokemon itu isinya kayak lorong sempit gitu. Dan 3 Reaper tuh gak bakalan muat kalau misalkan masuk dalam situ. Jadi ya kita siapin Triceratops buat nge-tank, Telekoleo buat nge-damage, dan satu lagi itu Diodon. Ini tuh kayak babi purba gitu, cuman dia punya skill nge-kill semua yang ada di sekitar dia. Terus kedua itu gue pengen bossing nih, soalnya di art itu kan ada boss itu yang mirip kayak Minecraft sama yang main Dragonnya. Dan kita kan lawan boss buat dapetin salah satu material paling penting di art, yaitu elemen. Ini tuh mungkin setara kayak Netherite ya kalau misalnya di Minecraft. Jadi ya itu material endgame banget yang dipakai buat ngebikin peralatan, senjata, sama bangunan late game. Dan ketiga itu kita ngabisin sisa 2 harinya buat farming bikin senjata, amunisi, sama bahan peledak. Dan salah satu senjata baru yang kita bikin itu namanya Tech Rifle. Ini tuh salah satu senjata terkuat di art, dan bikinnya tuh pakai elemen yang tadi kita dapetin dari ngelawan boss. Dan senjata itu kayak assault rifle, sniper, dan bazooka digabungin jadi satu. Cuman karena elemen kita cuma sedikit, kita jadinya cuma bikin satu doang. Dan kita kasih ke Andes pastinya, soalnya gue ngerasa dia yang paling jago PvP di antara kita. Jadi ya dengan 3 hal itu selesai semua, sekarang yang bisa kita lakuin itu adalah nunggu, berharap,
dan istirahat. Bisa. Di hari Sabtu yang kelam, matahari tenggelam dan bulan terbang di atas langit malam. Predator-predator raksasa tidur di atas air hitam. Dan Sama aja. hujan deras pun turun menimpa bumi yang diam. Anggota Pokemon masih sibuk banget bikin pertahanan baru di dekat base mereka. Mereka berhari-hari farming dan nge-building. Jadi ya, buat kerja mereka bakal kita kejutan gratis. Pertahanan baru ini pakai gold dan giga dari kita. Dan sesuai dengan rencana kita, Arceus gak pakai lama-lama kirim hampir semua pasukan Pokemon buat pertahanan bangunan mereka ini. Jadi ya, teman kita udah ngelakuin tugas mereka. Dan sekarang giliran kita. Quetzal kita terbang tinggi banget di langit. Gelapnya malam dan derasnya hujan bakal jadi samaran kita supaya gak gampang kelihatan. Di dalam base Quetzal kita ngecek ulang semua peralatan kita. Bom udah siap, senjata dan kadang-kadang udah lengkap. Dan dinosaurus kecil di Cryopod juga udah mantap. Si Bob bakal ikut masuk ke dalam juga. Dan dia sendiri juga udah bawa satu dinosaurus dari Pulau Genesis namanya Ferox. Gue gak terlalu ngerti ya ini monster apaan. Cuman ya dia kasih nama Ferox ini. Dan kita juga bawa Giga dan Reaper buat jaga. Terus gue langsung kontak Red buat nyuruh orang dalam dia buat nyambut kita. Dan pas angka band yang naikin Quetzalnya udah konfirmasi ke kita, ketinggiannya udah pas dan lokasi udah dekat rame-rame, kita langsung terjun bebas dari atas kita ngeliat base Pokemon. Dan bangunan ini jauh lebih gede dari yang kita bayangkan. Pas Andes dengan scope snipernya udah nge-confirm ke kita kalau turret-turretnya udah pada mati dan pintu bagian atas udah dibuka sama orang dalam seret, kita langsung buka parasit kita dan masuk ke dalam. Jadi ya kita bertiga pun akhirnya masuk ke dalam markas Pokemon dengan selamat. Rencana kita terus jauh lebih berjalan dengan lanjut. Wah. Gua nggak tahu kenapa, tapi orang dalam SRT itu tiba-tiba nge-headshot si Bob pakai shotgun dan untung aja si Andes tuh refleksnya cepet, jadi dia bisa langsung kill sebelum dia bisa ngebunuh orang lain lagi. Dan gua langsung ngechat si Red, ini maksudnya apaan? Tapi dia nggak ngejawab chat gua sama sekali. Terus yang lebih parahnya lagi, orang dalam SRT itu langsung ngechat global, teriak-teriak ada orang masuk dalam base. Jadi kita langsung ketahuan, teman kita langsung kabarin ada banyak anggota Pokemon yang mundur dan kemungkinan besar datang ke posisi kita, termasuk Arceus sendiri. Gak lama turret-turret bagian atas itu langsung nyala semua. Kita udah terjebak di sini dan gak bisa lari kemana-mana. Kita masih jauh banget dari target kita dan kita udah kehilangan satu orang. Gua bener-bener kaget tapi gak kaget juga sih dihianatin kayak gini. Cuman kita gak ada waktu buat marah. Soalnya kita bener-bener gak bisa mati di sini. Kita bawa barang penting banyak banget dan gua ada Reaper yang gua gak mau banget kehilangan. Jadi gua langsung ambil semua barangnya si Bob dan di lantai juga ada Ferox si Bob sini yang mana gua ngerasa gak enak kalau misalnya ditinggalin di sini. Jadi ya gua taruh dia di pundak gua. Ada perubahan rencana sedikit tapi misi kita masih sama. Sabtu ini bakal jadi hari terakhir Arceus napakin kaki di Pulau Falguero. Jadi ya kita langsung mulai gerak. Soalnya gua yakin banget gak lama di tempat bakal dikerumunin sama anggota Pokemon. Dan kita punya peta isi base Pokemon dari si Red. Cuman abis apa yang terjadi gua nggak tahu ini bisa dipercaya atau enggak. Tapi ya daripada kita nggak ada arahan sama sekali sih. Kita punya 3 target di sini. Generator utama, kasur, sama Voltrum mereka. Jadi ya kita nggak mau buang-buang waktu lagi. Lantai 5 itu isinya cuma Industrial Forge doang buat ngebakar metal. Jadi ya nggak ada tempat juga yang bisa kita ambil. Dan karena ukuran lantainya ini lumayan luas, jadi daripada kita nyari tangga buat turun, gua langsung si John buat bolongin lantainya pakai jembatan. Kita nggak langsung turun, soalnya takut ada penemuan otomatis. Jadi ya kita lempar Triceratops ke bawah dan ternyata aja ada. Jadi ya habis itu Rotten fokus ke Triceratops, kita turun pelan-pelan terus keluar Deodon buat nge-heal dan Tyrannosaurus buat berantem. Soalnya kita nggak bakal bisa pakai C4 lagi sampai turretnya kehabisan peluru. Tapi sialnya, gak lama kita tuh langsung denger langkah kaki banyak orang di bawah. Bener-bener gua nggak nyangka mereka bakal datang secepat ini. Tapi nggak apa-apa. Setiap satu orang yang Arceus kirim buat ngurusin kita itu adalah satu orang yang hilang dari baris depan mereka. Dan gua nggak mungkin bakal nyerang base terkuat dari klan terkuat di pulau ini tanpa rencana. Jadi gua suruh si John pegang Triceratops sama Deodonnya dan gua sama Andes langsung lari ke tangga. Di sana suara langkah kaki makin lama makin kencang, makin cepet. Gua sama Andes saling ngeliat satu sama lain. Pakai masker gas kita dan kita lempar granat racun ke dalam tangganya. Granat racun lah. Gila. Saya baru tahu jam tetangga. Petai.
Dua anggota Pokemon berhasil kita temparin di tanah dan langsung gua kill mereka pakai telok Pokemon. Di lantai 3 ini untungnya nggak ada penembak otomatis. Jadi gua langsung suruh si John turun juga. Gak ngasih kita istirahat, langsung anggota lain bermunculan dari lantai 2. Gua sama Ades langsung lempar granat racun lagi. Tapi mereka bagus juga komunikasi antara anggotanya. Belajar dari dua orang yang tadi kita kill, orang-orang yang baru muncul itu langsung datang pakai masker gas. Dan akhirnya kita tuker-tukeran peluru sama mereka. Lantai 3 ini kayaknya semacam gudang. Soalnya banyak banget storage box sama lorong-lorong di sini. Dan itu kita pakai buat jadi cover kita. Jadi kita harus improve dari sini. Karena mereka udah pakai masker gas semua. Gua sama Andes jadi lempar granat banyak. Dan gua pengen attack levelnya Andes itu jadi sumber damage utama kita. Karena kan mereka pakai shotgun senjata dekat. Sedangkan kita tuh udah tahu nih mereka pasti datangnya lewat tangga. Dan karena attack levelnya itu fire kencang dan pelurunya bisa meledak, jadi Andes gak harus kuat aman. Itu cukup buat bikin anggota Pokemon gak mau maju kita. Cuman jelas ini gak bakal bisa bertahan lama-lama. Granat asam gua jumlahnya terbatas dan apalagi peluru attack levelnya Andes tuh butuh elemen buat jadi ammo. Jadi kali ini gua percayain si John buat ngebom lantai dan nyusup ke lantai 2. Soalnya menurut map kita di situ ada 2 target, yaitu generator utama dan bed mereka. Dari atas lantai 2 itu si John langsung kabarin kita. Dia ngeliat banyak banget bed buat ngerespon. Cuman dia nggak bisa langsung hancurin soalnya di bawah tuh ada banyak orang. Tapi dia nggak tahu generatornya ada di mana. Dan di sini gue mulai panik karena gue mulai kehabisan granat asap dan teman kita yang di luar ngabarin kalau ada banyak wyvern yang terbang ke arah bagian atas base-nya. Yang berarti kita bakal dibagiin dari atas dan bawah. Dan si John juga nggak bisa ngajuin bed mereka karena ramai di bawah. Granat asap gue akhirnya habis dan peluru Andes makin dikit dan makin dikit. Gua gak nyangka banget mereka berani lempar granat di dalam base mereka sendiri. Dan ini tuh bikin chaos banget soalnya kita jadi harus lari supaya gak mati. Gua sama Andes jadi kepisah di antara lorong-lorong di lantai 3. Kita cari tempat sembunyi di antara storage box di sini. Dan kalau ini belum cukup parah, orang-orang mereka yang datang dari atas akhirnya turun dari lubang yang tadi kita bikin. Dan salah satu dari mereka itu Arceus, ketua klan Pokemon. Dan karena kita tadi mencar, kita gak ada waktu buat ke bawah dinosaurus kita. Terus karena kita tadi kena damage dari granat mereka, 3 dinosaurus kita langsung maju serang mereka. Tapi Arceus, dia salah satu dinosaurus tempur paling mengerikan. Ditutupin asap dari granat kita dengan cakar raksasanya. Terry dinosaurus dia bisa ngebunuh semua dinosaurus kita gak sampai beberapa detik. Ini misi kita udah gagal total. Kita bahkan gak dapat satu pun dari 3 objektif kita di sini. Sekarang kita sembunyi, tapi dengan orang sebanyak ini nyari kita, gua yakin gak lama lagi pasti bakal ketahuan. Gua nyesel banget bawa Reaper ke sini. Karena kalau kita mati di sini tuh kita bakal kehilangan Reaper kita. Jadi gua harus coba mikirin rencana buat kabur dari sini. Tapi gak lama, si Bob yang udah respon dan sekarang lagi ngebantuin teman-teman kita di depan itu ngeliat notif kita udah kehilangan semua dinosaurus kita. Terus dia tiba-tiba ngomong, kalau ini Mas hidup kasih dia makan elemen. Hah, gua yang jelas gak sempat ngebalas chatnya. Bingung gitu, maksudnya apaan? Kasih Timmy makan elemen, ini Bob udah gila apaan? Dan ya gua baru sadar, tadi pas gua ngambil semua barangnya si Bob itu ada sedikit elemen di dalamnya. Tapi gua kayak bingung aja, ngapain gua kasih barang paling berharga di Arbot dimakan sama monyet mutiara ini? Tapi dengan kondisi gua kayak gini dan gua yang kebingungan sama si Bob gak ada waktu buat mikirin rencana apa-apa. Jadi ya gua gak ada pilihan lain. Gua kasih sini elemen yang dikunyah-kunyah sama dia dan sumpah ini kalau si Bob cuma ngeprank gua doang, ini tuh abis dari sini bakal gua bom base aja. Si Andes yang kepisah sama gua lagi kerumunin sama anggota Pokemon. Dia pakai attack rifle itu bisa nakanin beberapa dari mereka. Cuman karena ada bed mereka di lantai 2, itu mereka bisa respon berkali-kali. Sedangkan buat kita ini cukup mati sekalian langsung sama. Apalagi amunisi dia juga terbatas. Tapi gua gak bakal tinggalin temen gua. Reaper. Bukan Reaper. Abis gua kasih makan elemen ini langsung berubah jadi monster. Damage dari cakar monster itu bisa dengan gampang ngalahin anggota Pokemon. Terus dia juga ada skill ground slam buat nge-knock dan nge-slow orang. Dan ini sebenarnya bisa dikasih lebih banyak elemen lagi biar makin kuat. Cuman karena aku cuma doang kalau apa juga gua yakin si John juga ngabarin terakhir dia lihat gimana dengan orang terakhir ketika berkabung yang dia kena satu uang yang sama sama dua. Cuman masalahnya uang itu dari mana Pokemon dari dan tapi ada bangunan yang dibikin Pokemon dan jarang alas banget. Cuman karena kita bawa banyak banget udah gua yakin cukup lah. Dan dari atas gua juga ngeliat ada beberapa
beberapa lantai yang terbuat dari tek. Jadi gua suruh si John pakai banyak aja peledaknya, sekalian bolong tembusin ke lantai 3 biar kita bisa langsung turun nanti. Cuman salah satu kelemahan dari Verok ini, gua baru sadar tuh berubahnya nggak permanen. Ada batas waktunya yang mana cuma beberapa menit. Jadi gua sama Andes langsung coba sibukin musuhnya di lantai 3 supaya mereka nggak sadar si John lagi manjat genteng buat peruangan generator. Tapi Arceus gak bakal biarin kita ngelakuin sesuka kita. Dia langsung majuin kita pakai tenis dinosaurusnya. Cuman dengan gua dia langsung gua jawab kata dia. Dia langsung kena ke kanan gua, tapi gua langsung mundur jauh. Si Timmy kena damage sakit. Cuman gak bakal mati kalau sama ginian doang. Tapi yang bikin gua langsung mundur itu karena gua baru tahu kalau tenis dinosaurusnya punya skill spesial. Damage dinosaurus ini itu bisa tembus langsung ke player musuh. Jadi meskipun Timmy bisa nge-tank damage-nya, karena damage-nya langsung masuk ke player gua, itu gua gak bakal bisa lama-lama berantem sama dia. Karena kalau Timmy gak mati cuman guanya mati, ya sama aja bohong. Gak mau kasih gua waktu mikir, Arceus langsung maju gua lagi. Gua coba jaga jarak sebisa gua, tapi karena ruangannya itu sempit, itu jadi susah banget. Dan karena itu, ada jadi gak bisa kebantu gua sama sekali. Karena attack rifle dia tuh pelurunya meledak, yang ada nanti malah ngebunuh gua. Apalagi Timmy ini tuh dari jauh lebih tipis daripada tenis dinosaurusnya Arceus. Di tempatnya si John kondisinya juga nggak bagus. Dia ketahuan sama anggota Pokemon yang nge-spawn di bawah, dan mereka langsung nembakin si John dari bawah buat nge-stopin dia masuk ke ruangan generatornya dengan beberapa serangan dari Arceus. Armor gua udah hampir rusak semua. Ini kalau udah gitu gua pasti banget kabur. Kita nggak punya waktu banyak. Gua kasih tahu rencana gua ada. Terus gua kasih semua barang-barang gua dia masuk ke area dan abis dia setuju. Gua langsung pakai armor kuat gua yang udah dia kawan-kawan. Dan si Adi langsung lari bagus. Arceus langsung tapi gua nggak bakal biarin dia lewat angka ini. Karena kali ini kunci kemenangan kita ada di Andes sama John. Dan gua sama Arceus langsung tuker-tukeran serangan. Abis kasih semua barang penting gua ke Andes tadi. Sekarang gua udah gak takut lagi kehilangan apa-apa. Gua bisa main seagresif mungkin. Dengan tim ini gua anterin serangan demi serangan ke Arceus. Tapi karena tim ini levelnya gak gede dan tenis dinosaurus dia tuh levelnya tinggi banget, gua ngerasa kayak damage itu bener-bener gak masuk sama sekali. Sedangkan setiap serangan dari tenis dino ini itu kelihatan jelas banget efeknya di bar darah gua sama Timmy. Durability armor gua makin berkurang dan makin berkurang, dan jaring gua udah nge-spamin item healing. Gua tahu gua pasti bakal mati kalau gua ngadu damage sama dia, tapi gak apa-apa. Tugas gua sekarang itu buat ngasih waktu sebanyak-banyaknya teman gua. Jadi gua dorong dia sejauh-jauhnya dari naga ini, dan gua bisa ngeliat si Arceus itu makin lama makin desperate. Serangan tenis dinosaurus makin ganas dan makin ganas. Armor gua mulai rusak, darah gua makin sekarang. Tapi pasti dia udah di posisi. Betul. Gua pakasin menguasai sayur burung dia sejauh-jauhnya. Tenis dino ini langsung bergerak ke tiap serangan. Kamu hancur satu persatu. Dan gua pakai ground slam langsung jatuh dari damage. Tapi tidak bisa bergerak. Dan dalam momen itu gua melihat Arceus. Gua udah gak takut apa-apa lagi. Tugas gua sih udah selesai. Kalau gua mati sini, gua bakal respon lagi dan datang balik ke sini buat bantu gua. Tapi itu kalau gua mati gua langsung loncat jauh-jauhnya gua bisa. Sekarang John. Bye bye Arceus. Wah, Banyak sih yang aku Oke, lanjut guys. Udah 3 iklan ya. Abis kita kalahin Arceus dan turun ke lantai 2, gua langsung pakai sisa waktu transformasi Veroknya bareng Andes buat ngebantai semua orang yang nge-spawn di sini. Meskipun darah gua tinggal dikit, tapi ini gak masalah. Karena kalau orang baru nge-spawn itu gak punya armor dan gak punya senjata, jadi bisa kita bunuh dengan gampang. Dan dengan si John ngancurin bed mereka, teman-teman kita di luar jadi dapat keunggulan gede banget. Karena sekarang setiap kali mereka nge-kill anggota Pokemon itu mereka gak bakal bisa langsung respon terus maju aja ke depan. Cuman sayangnya teman-teman kita gak bisa langsung majuin base utama Pokemon dan bantuin kita ngehancurin. Karena generator yang tadi kita letusin itu cuma buat listrik di base-nya doang. Sedangkan masih banyak banget menara turret di luar yang punya generator masing-masing. Tapi nggak apa-apa, tanpa Pokemon bisa langsung nge-spawn di sini, kita bisa dengan gampang lanjutin tugas kita. Ya itu jadi mana? Sekarang kita mau ngebawa Voltrum mereka di lantai 1. Menurut informasi kita di sini tuh mereka nyimpen barang-barang berharga mereka kayak print, senjata, sama dinosaurus mereka. Dan abis kita ambil semua, ntar bakal kita pakai semua bom kita buat hancurin fondasi base-nya. Dan kalau misalkan bawahnya hancur, atasnya semua bakal ambruk rata sama tanah. Nah, tapi pas kita lagi siap-siapin bomnya ini, tiba-tiba ada yang ngechat gue dari Discord. Awalnya gue kira ini si Red ya. Cuman pas gue cek, ini ternyata Arceus. Soalnya kita ada Discord buat server art kita, dan kayaknya dia tahu username gue dari situ. Dan dia minta kita stop dan tolong jangan hancurin base mereka.
Setelah semua yang Pokemon lakuin ke kita, Joko Armando Setiabudi, best lama kita, dinosaurus kita, teman-teman kita, sekarang dia minta kita buat ngampunin. Itu gua Andes sama Jun cuma ketawa-ketawa sambil masang bom, tau gak? Cuman ketawa gua tuh berhenti paling pertama. Gua gak balas dia, tapi Arceus lanjut ngechat gua. Dia tahu kita masuk gara-gara dibantuin seseorang. Dan ini tuh bikin kita agak wanti-wanti sih jujur. Karena abis ngehianatin kita, si Red tadi tuh gak ada kabar lagi. Dan gue udah coba ngekontak dia tapi gak dijawab. Cuman ya kita udah nyampe sejauh ini, gak mungkin kita cabut dari sini cuman gara-gara si Arceus ngechat gua. Si Red di juga ini bakal berhubungan dengan dunia nyata, tapi gue gak pengen ngebahas. Gua kayak gini, kita lanjutin aja dulu. Kayaknya dia bakal ini menurut gua pribadi nih, mungkin Arceus bakal udah nge-kick dan nge-kill permanen, iya kah? Wah ini kayaknya Arceus punya ilmu hitam, tapi kita lanjut dulu nih, kita belum tahu soalnya. Dulu dan ntar kita baru urusin si Leon dan si Red nanti abis pulang ke base bareng teman-teman kita. Jadi kita ledakin tembok dan kita langsung masuk ke dalam platformnya. Dan kita langsung kaget banget. Tempat ini tuh lumayan gede ya, jauh lebih tinggi dari lantai-lantai lain. Dan ada berangkas sejauh mata memandang ya, namanya juga forum. Cuman yang bikin kita kaget di situ itu karena di sana kita ngelihat ada mecha. Dan bagi kalian yang nggak pernah main game ya, mecha itu kayak senjata tempur late game banget di art. Dan meskipun nggak sekuat Reaper atau Giga, tapi kalau misalkan War ini tuh punya fungsi sendiri, biasanya jadi artillery. Dan pas kita cek mechanya itu levelnya gede banget. Jadi makin lama gue makin merasa bingung. Kalau misalkan mereka punya senjata kayak gini, kenapa dari tadi nggak dipakai di depan? Apa ini bagian dari rencana mereka buat ambil alih Falguero ya, kayak yang tadi dibilang sama si Red? Atau apa ini malah ada hubungannya sama apa yang Arceus chat ke gue? Udah, gue nggak pengen terlalu mikir. Gara-gara Pokemon tuh rajin banget, setiap potnya dikasih tanda gitu isinya apaan. Dan selain kita dapat banyak banget bom cempak, itu mungkin adalah mecha yang nggak bisa dikendaliin oleh Pokemon. Pas dikendaliin malah nyerang diri sendiri. Apakah begitu? kita tuh juga berhasil meminjam banyak banget elemen, armor, senjata, saddle, peralatan, dan bahkan blueprint buat bikin mecha mereka. Dan gue udah langsung kepikiran tuh, loot sebanyak itu ntar bakal kita pakai buat bikin base baru di Genesis bareng Bob sama Uncle Ben. Dan soal mecha ini, ya apapun sih di sini itu tetap jaga musuh kita. Gue tetap keluarin Reaper sini bukan mechanya, teman ternyata bisa. Soalnya foto ini ternyata masih terlalu sempit buat keluarin Reaper. Gue yakin sebenarnya tingginya cukup, soalnya mecha aja cukup. Cuman mungkin gara-gara alat-alat sini sama mechanya dia mau karena Reaper banyak panjang. Tapi ya ada banyak Bob sini, ya udah gue suruh turun bawah sampai mechanya banyak. Cuman gak lama, teman kita yang waktu kita pernah bikin sama base lama ya. Tapi tiba-tiba ada banyak banget orang dari klan ketiga itu muncul karena teman kita dan anggota Pokemon yang lagi bertahan. Awalnya gua kira itu anggota Pokemon yang baru nyampe, tapi ternyata bukan. Mereka ini itu dari klan lain yang bukan dari Pulau Falguero. Dan denger kabar kayak gitu, rasanya jantung gua tuh langsung loncat. Gua langsung coba spam si Red minta dia jawab chat gua, tapi gak perlu jawab sama dia. Rasa takut gua akhirnya terlewatkan. Di lokasi kalian Red, gua lihat nama banyak banget teman kita. Di atas level 450 mana Nagarmer, mantan co-leadernya Pokemon, si Leon. Dan sekarang dia udah gabung sama Red Extinction. Jujur, gue lupa namanya apa. Tapi gue yakin umur base ini udah gak lama lagi. Jadi kita harus cabut secepat-cepat mungkin. Gue langsung kasih John pakai mobil akhirnya supaya kita keluar dari sini. Tapi pas si John turun untuk ngambungnya, dia tiba-tiba diem. Der, tadi kita masuk mah gak lewat pintu kan ya? Hah? Wah! Sekarang masuk base dia langsung lagi mereka. Gue kaget banget soalnya udah masih sendiri. Tadi semua mereka dari base. Yang berarti dia semua dari base yang jauh. Dan jalan dari situ musuh balik ke markas sama mereka. Dan meskipun kita musuh, cuman gue bener-bener kagum aja beri kasih gabung kali ini. Gak lama, beberapa anggota Pokemon yang langsung masuk ke tiba. Dan gue langsung sih, gue paling perhatian kasih. Dan pas dia udah mulai jadi gue balik temen kita main dan ambil semua barang dia. Jadi anak elemen yang kita ambil tangan gue dan tim di pundak gue. Guys, jadi orang gila. Gua langsung lagi mekanya tapi matilah cok sekali hit. gua bener-bener terlalu remeh parah mekanya. Dia jauh lebih dari gua bayangin. Apalagi ini jalannya belum tahu. Ditambah lagi teman-teman kita kehilangan banget. Dinosaurus mereka udah mati dan banyak
sih karena dibagi teman baru kita nggak bisa harapin ada bantuan yang datang dari teman kita. Arceus pun gak lama langsung coba bunuh gue pakai pistol laser mekanya. Dan untungnya karena ruangan ini itu beda gue bisa menghindar dengan loncat jauh pakai Tina. Tapi di momen ini gue tiba-tiba kepikiran suatu ide. Gue nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak dan resikonya gede banget. Tapi masih jauh lebih bagus daripada gue nggak ada. Gue langsung kasih tahu John ide gue sambil menghindar dari Arceus. Dan abis itu lagi gue loncat jauh Ferox itu sebenarnya bisa dikasih makan lebih dari satu elemen. Dan fungsinya itu setiap elemen yang kita kasih itu bakal memperkuat Feroxnya. Dan dengan banyak elemen yang tadi kita jarah dari Pokemon, gua sebenarnya sedikit sayang sih elemen sebanyak ini dipakai buat ngasih makan Ferox. Tapi ya kalau misalnya kita mau selamat keluar dari sini, gua nggak bisa nggak ngambil kesempatan yang ada. Si Timmy langsung buat tepokin elemen banyak banget. Dan dengan ini defense damage dan yang paling penting kecepatan langsung naik drastis. Jadi ya gue langsung majuin Arceus lagi. Dan gue ngandelin kecepatannya Ferox ini buat mancing perhatian dan menghindar dari serangan dia. Jadi strategi gue sama kayak tadi pas ngelawan sensi dia. Gue harus nyimpi Arceus dan kasih cepat itu siap. Dan jangan Pokemon ini malah mungkin gue. Karena Pokemon ini kalau kita mereka ini gak bisa lewat. Tapi ini gede buat Ferox. Gue bisa loncat kemana-mana. Makanya Arceus belajar dari pertama. Abis gue menghindari beberapa dia. Dia langsung ngapain gue coba aja gue langsung aja gue. Kenapa? Karena mereka dia dan pasti refleks kill. Bahkan dengan gue refleks damage sama gue dapat dari gue ini damage gue sampai mati sama dan kalau kita sampai mati kita habis gue bisa bisa apalagi gue punya waktu selain karena jadi gue harus cepet solusi baru. Anggota Pokemon lain untungnya kayak ngabain kita. Mereka bukan pergi dari foto banyak dan di situ gue dapat damage ini mungkin gak ada apa-apanya buat mereka tapi buat orang-orang yang pakai armor gue bisa dengan gampang dengan membunuh anggota Pokemon yang lain tapi itu bukan dari mereka main karena ya dan kita gue berkata Toman di sini tuh gue pengen bikin taruhan antara jamu yang teman gua atau yang bantuin orang mereka yang gua serang. Dan sesuai prediksi gua dia langsung berhenti kejar terus menyerang gua dengan gampang gua dijauhin gua sengaja menghindar orang tersebut lama dia pakai rencana semua tapi malah lagi. Jadi gua bunuh satu kabur-kaburan terus satu lagi kabur-kaburan lagi. Pokoknya tugas gua tuh di sini jadi nyamuk. Dan karena gua gangguin mereka juga jadi nggak bisa fokus evakuasiin barang mereka. Satu demi satu anggota mereka gua bunuh dan gua bener-bener ngerasain si Arceus itu makin lama makin panik soalnya serangan dia makin lama makin cepet tapi makin berantakan juga. Gua kena beberapa gerakan dia dan untungnya banget ini ada tapi tetap ada aja salah satu yang gue dan sambil gue sampai habis aku nggak bergerak gak lama ini dia itu harapan dari ngalahin aku gue langsung jauh tapi dan mungkin akan juga banget sama apa yang Arceus langsung balik kembali maju bahwa dia makin dekat punya nyawa satu kesempatan dan comeback dari mereka gue pakai semua sambil agar tidak berloncat jauh ke dalam John Aduh. Tapi kalau udah meledakan. Jadi dia langsung ngedes ke belakang pakai mekanya dan dengan gua nggak bisa gerak karena kehabisan stamina. Dia langsung gua pakai pedang laser dan ganti yang punya karakter langsung mati. Semua usaha kita dari tadi usaha teman-teman kita dan semua pengorbanan kita barang dan inventory gua langsung jatuh semua. Sebelum mati gua lempar satu granat terakhir gua ke arah kaki mekanya Arceus sebagai tanda perlawanan terakhir gua dan dia bahkan gak peduli damage granat itu gak ada artinya buat meka dan emang gak salah tapi sayangnya gua bohong karena yang gua lempar tadi itu bukan granat. Timmy itu emang terlalu lemah buat ngelawan musuh sekuat dan segede meka. Makanya mana Garmor? kita bakal pakai monster yang sebanding. Reaper. Dan akhirnya kita berhasil bunuh Arceus. Semua usaha kita dari tadi, usaha semua teman kita dan semua pengorbanan kita itu enggak sia-sia. Wota guys, wota. Jadi dengan si John yang berhasil bunuh Arceus, dia langsung ambil lagi semua barang-barang kita, termasuk loot yang tadi kita ambil dari Pokemon. Dan abis kita respawn, kita langsung jemput dia pakai Quetzal. Di luar list itu masih lucu banget. Aliansi Leon tuh benar-benar ngebantai abis clan kita sama sisa clan Pokemon. Makanya kita juga nggak mau lama di sini. Dengan semua barang-barang kita lama kita berangkat balik ke rumah. Tapi pas kita udah terbang di udara, tiba-tiba gua denger suara aneh kayak suara jet. Mana Garmor? Cuk.
Dan dari bawah si Leon ngebekuin quest guard kita. Kita langsung gak bisa gerak. Dan dari bawah tanah ada mecha yang tembak kita. Quest guard kita pun mati dan kita langsung jatuh balik ke tanah rawa. Dari jauh kita ngeliat anggota-anggota Pokemon langsung pada kabur terbang pakai Pteranodon dan Wyvern mereka. Dan tiba-tiba chat camp kita tuh langsung rusuh banget. Para petinggi di council langsung nyuruh semua orang buat kabur dari selamatin diri. Si Leon pun dicap global langsung ngomong. Mata gua ngeliat ke langit. Apakah Anda merasa Ya betul. Jadi video ini tuh selesai di situ. Gila, seru banget ini. Jadi misterinya di sini masih belum terpecahkan, yaitu satu. Robot mecha kenapa bisa kalah sama Reaper gitu? Reapernya nih dikasih apa sih? Yang kedua, ini Leon ini bikin serangan jangka panjang kayak gini tuh kok bisa gitu loh. Wah, ini Leon menggunakan otaknya sih. Dan oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nungguin ya sudah ya. Bye bye.